Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Apa Bu. kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar Bu, apa biasa. kabar? Semangat sekali. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Semangat ya, Alhamdulillah. Udah makan tadi pagi? Sudah, Bu. Pagi tadi Sudah udah, Bu. nonton, Bu. Kursinya yang mereng-mereng sedikit, silahkan dirapikan. Bajunya dan sampah yang ada di sekitarnya silahkan diambil. Sudah, Bu. Ya, Sudah, mana Bu. ketua kelasnya? Ketua kelas Pak Ananda Ajrul, silahkan disiapkan untuk berdoa. Istain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Wendra Saputra, Hadir, Bu. Mai Juwita, mana Ananda Mai Juwita? Izin, Bu. Izin ya. Oke, Ya, Bu. Muhammad Haikal, Hadir, Bu. hari ini yang sakit, yang izin kita doakan mudah-mudahan minggu depan bisa kembali hadir bersama kita. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan biasa untuk membaca Al-Quran dengan tadarus. Minggu kemarin kita sampai surat apa tadarusnya? Surat Al-Baqarah ya. Sekarang silahkan dilanjutkan. Siapa sekarang? Ananda Anas silahkan. Surat Al-Baqarah ayat 12. Ya, baik, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا صدق الله العظيم. Ya, terima kasih untuk Ananda Anas. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Ayah, coba Sri, apa Sri? Materinya tentang menghindari sikap takabur, Bu. Ya, minggu lalu kita menghindari sikap takabur. Siapa yang masih ingat apa itu takabur? Takabur tuh sombong, Bu. Ya, takabur itu sombong. Itu sifat yang harus kita hindari. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari macam-macam atau jenis-jenis penyakit hati juga, yaitu tentang hasad. Ya, menghindari sifat hasad. Siapa anak-anak ibu yang tahu atau yang sudah pernah mendengar hasad? Ada? Ada, Bu. Nah, Udah, apa Bu. itu hasad? Iri hati, Iri Bu. hati, Bu. Iri Dengki. hati. Ya, Dengki, iri hati, dendam. dengki, dendam itu dia hasad ya. Terus menurut pandangan agama Islam bagaimana itu hasad? Penyakit hati, Bu. Ya, itu penyakit hati hasad. Kalau menurut pandangan Islam gimana dia? Apa menurut pandangan Islam itu sifat hasad itu? Boleh nggak kita melakukan sifat hasad itu? Nggak boleh, Bu. Tidak Itu boleh. sifat yang tidak baik untuk kita. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, coba siapa yang bisa membacakan? Saya, Saya Bu. dulu. Saya, Bu. Ya, boleh. Siapa dulu itu? Dori, Yang, Bu. ya, Dori dulu. Silakan Dori baca yang nomor 1 aja, biar teman-temannya nanti bisa juga membacakan. Baik, Bu. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat hasad dengan benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian ya pembelajaran kali ini kita akan melakukan dengan model PBL. Nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok, kemudian ada diskusi kelompok dan presentasi kelompok nantinya. Baik, Bu. Sekarang Ibu sedikit menjelaskan materi. Ini dia tentang pengertian hasad. Silahkan didengarkan ya Ananda. Di belakang Ya, tidak ada yang Bu. ribut. Ya, Oke, coba Ya, Bu. Bu. dengarkan. Eh, yang pertama, pengertian hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang atau cemburu terhadap keberhasilan, kebahagiaan, atau kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Itu
Pak Supri, tolong bantuin. Ya apaan sih Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan. Iya. Ya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak. Emang siapa? Makanya, jangan kepedean, Juli. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri pada penyakit untuk dirinya sehingga terhambatlah rezekinya. Itu Bagus. Tepuk tangan dulu untuk saudara teman kita Rahmania. Ya, kemudian dari video tadi, Ibu akan membagi Ananda semua dengan 3 kelompok ya. Ibu aja yang membagi kelompoknya. Kelompok Ya, yang Bu. pertama itu Ajrul Aswad, Dori, Latifa, Sri Mahyu. Ada bahan-bahan yang untuk anak Ibu diskusikan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, linknya juga sudah Ibu bagikan tadi, itu ada di blog. Silahkan dikunjungi blognya. Di situ ada PPT juga tentang bahan materi yang akan didiskusikan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok ketiga itu akan membuka link pada aplikasi Gamma. Ya, nanti dia diarahkan ke Gamma. Dia juga nanti akan tampil seperti ini. Silahkan diskusi. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk berdiskusi kelompok. Ya, silahkan mulai dari sekarang bekerja. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sebelum ketika anak-anak Ibu berdiskusi, hasil diskusinya itu nanti silahkan digunakan aplikasi Canva untuk meringkas materinya itu digunakan pakai aplikasi Canva. Biar nanti tidak pakai kertas kita lagi tampilnya ya. Jadi HP-nya silahkan digunakan untuk pembelajaran. Silahkan yang belum download, silahkan download Canva. Nanti per kelompok akan menampilkan yang telah dibuatnya di Canva tersebut. Ya, sekarang silahkan berdiskusi. Sudah, Bu. Kelompok 1 apa tadi, Bu? Kelompok Tentang 1 dampak. tadi tentang dampak. Ya, tentang dampak. Kelompok 2 tentang cara mengatasi. Kelompok 3 tentang manfaat menghindari. Sudah, Bu. Ya, kalau ada kesulitan atau yang kurang paham materinya silahkan ditanyakan. Ya, Bu. Yang belum Paham, bisa Bu. menggunakan aplikasi Canva ada. Ada, Bu. Bisa Ya, tuh. itu kan kita kerja kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Nanti silahkan siapa yang lebih memahami aplikasi Canva, dia yang untuk lebih giat di dalam penulisan ataupun meringkas materinya. Tapi yang teman-teman yang lain silahkan dibaca itu link-linknya. Silahkan dibuka, dibacakan kerjasama ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu silahkan kelompok 1 tampil. Ya, siapa tadi kelompok 1? Siapa yang akan mempresentasikannya? Sri, kamu saja, Sri. Nggak Ajrul aja. Oh, gitu. Sri, boleh juga. Dia Jangan juga boleh. tunjuk, beranikan diri. Baik, Bu. Waduh, Ya, siapa yang bisa? Saya, Bu. baiklah. Oke. Ajrul, silahkan Ajrul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak dari sifat hasad ini. Nah, sifat hasad ini memiliki dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Yang pertama, 1, hilangnya kedamaian hati. Yang kedua, menimbulkan stres dan kecemasan. Yang ketiga, mengurangi keimanan. Yang keempat, menumbuhkan sifat negatif lainnya. Dan yang kelima, kehilangan berkah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu dia penampilan kelompok satu. Ada yang mau bertanya pada kelompok satu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut saja. Kelompok dua, silahkan. Siapa yang mau tampil? Kelompok dua tadi siapa aja ya? Coba Ibu lihat lagi siapa aja ini nama-namanya. Ayo, siapa yang memberanikan diri akan dikasih reward? Saya dikasih reward kan, Bu. Ya, udah Ibu checklist tadi namanya. Siapa yang bisa kelompok dua? Hijau. Faizal. Faizal kelompok 2 tuh, Bu. Belum, Bu. Belum selesai, masih nulis, Bu. Panggil aja namanya, Bu. Hmm. Yang di layar Ibu ada kelihatan? Ada. Ada, Bu. Ya, coba Ibu tunjuk aja lah orangnya kalau nggak ada yang mau. Ini Ananda Osmi mana? Osmi. Tidur dia. Tidur, Bu. Bergadang tadi malam. Aduh, mana dia coba bangunin dulu. Kita kasih dia hukuman dulu. Esmi, bangun Ananda nih. Osmi. Ada ikut dia tadi kerja kelompok ini. Ada, Bu. Lalu Saya udah, Bu. tadi yang Lalu buat, udah, Bu. Bu. Ayo, coba Ananda Osmi dulu yang membacakan. Tidur kerja, Esmi. Apa yang saya bacakan nih, Bejal? Ini Cara, hasil diskusi dari kelompok dua ini, apa tadi yang didiskusikan? cara mengatasi sifat hasad ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi. Benar, Oh Pak. iya. Apa? Itu jangan lalu Udah, udah, Osmi. udah ketahuan ini memang tidur dia tadi ini. Enggak, Bu. Tadi saya lagi menulis juga tadi, Bu. Ya, saya bacakan ya. Ya, silakan. eh jadi cara mengatasi sifat hasad itu, yang pertama kita meningkatkan rasa syukur kita. Ya, Nah, kemudian kita fokus terhadap diri sendiri. Kemudian perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik-baik saja, Bu. Nah, itu yang tercatat tadi, Bu. ya, oke. Kasih, Bu. Terima kasih, Ananda Osmi. Selanjutnya, sebelum kelompok tiga, ada yang mau bertanya di kelompok dua? Ya. Sudah Ada, Bu. paham, Bu. Coba ulangi lagi, Bu. Yang nomor 3 tadi, Bu. Kurang jelas, Bu. Oh, yang nomor tiga yang apanya ini? Ya. Yang disampaikan saudara Osmi tadi. Esmi tadi, Bu. Ya, karena Ah, nggak jelas dia apanya, Bu. Bangun tidur ya, coba nggak Osmi jelas. bacakan yang nomor tiga lagi, Osmi. Nggak kedengaran itu sama Sardona. Cara Sardana, mengatasi Sardana menapi, Bu. Itu tidak bisa menengah. Bu Ando napi, Bu. Ambil api, Bu. Ya, nanti kalau nggak serius nanti belajar sama ibu yang keluar lagi. Jangan punya Bu. Ya, betul, betul, Bu. Nah, Berdoa coba. mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Udah kedengaran, Sardona? Alhamdulillah, baru jelas, Bu. Tadi nggak jelas, Bu, karena dia tidur, Bu. Ya, ya. Oke, coba fokus semuanya ya. Silahkan Ya, didengarkan. Bu. Tidak ada yang beraktivitas selain diskusi. Ya, Sekarang kelompok tiga, silahkan dibacakan hasil diskusinya. ya. Terima kasih, Bu. Kami dari kelompok 3, saya mewakili kelompok 3. Manfaat menghindari sifat hasad. Yang pertama, kedamaian atau ketenangan hati itu ada dalam diri kita. Yang kedua, membutuhkan rasa syukur. Syukur kita. Yang ketiga, mempererat silaturahim atau silaturahmi. Dan yang selanjutnya, membuka pintu rezeki ya. Terbuka pintu rezeki kita. Dan yang terakhir, menghindari dosa dan menambah pahala. Itulah manfaat menghindari sifat hasad. Itulah yang kami diskusikan tadi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bu. Thank you, Pak. terima kasih juga untuk kelompok tiga. Ada yang mau bertanya di kelompok tiga? Saya, Bu.
Saya Silakan siapa yang mau Bu. bertanya. Nanti yang menjawabnya gantian lagi ya. Saya Enggak Ajrul bertanya, Bu. terdona lagi. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya bertanya, Bu. Ya, coba Ajrul, apa yang mau Ajrul tanyakan? Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur itu, Bu? Ya, siapa yang bisa menjawab dari kelompok 3? Ayo, kelompok 3. Ayo Pak Anas. Ayo Anas. Oke, baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Ajrul. Ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa syukur? Mungkin kalau dari saya satu saja Bu, itu kita menerima segala sesuatu apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, bagus jawabannya. Gimana Ajrul, udah paham? Sangat paham sekali, Bu. Ya, Sangat paham oke. sekali. Penampilan dari 3 kelompok sudah selesai. Mari kita beri aplaus dulu. Ya, sedikit Ibu ulas kembali ya tentang diskusi yang tadi. Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi di sini tentang manfaat untuk menghindari sifat hasad ini. Ketika kita menghindari sifat hasad, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa syukur kita. Yang seperti dikatakan oleh Ananda Anas tadi, kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Kemudian, yang kedua, kita dapat meningkatkan kualitas hidup, lebih fokus pada diri sendiri. Kita tidak membanding-bandingkan diri lagi dengan orang lain, tidak melihat nikmat orang lain kita lagi. Jadi kita fokus untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih fokus untuk perkembangan diri kita. Kita tidak sibuk memikirkan orang lain, jadi kita fokus apa lagi yang kita capai atau kita lebih banyak introspeksi diri. Ya, itu dia manfaat sifat hasad. Oke, sebelum kita menutup pertemuan kita pada kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ibu lihat dulu siapa yang belum berbicara dari tadi ya. Ayo, siapa? Mana ini Ananda Haikal? Iya, Coba Bu. simpulkan dulu Haikal. Dari pembelajaran hari ini, Bu, kita dapat mengetahui bahwa sifat iri itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak, dan kita harus menjauhi sifat hasad, Bu. Anak-anak Ibu mengatakan paham dengan materi tadi. Di sini Ibu akan memberikan asesmen ataupun tes akhir pembelajaran. Silahkan dilihat lagi WA grupnya udah Ibu kirim di situ link. Di sini akan diarahkan ke Google Form. Anak-anak Ibu di sini nanti akan menjawab pertanyaan. Baik, Ya, Bu. akan dilihat semuanya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang elemen Al-Quran hadis lagi ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Sebelum pulang, silahkan ketua kelas siapkan lagi untuk berdoa. Baik, Bu. Ista'id. Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.